Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabiatnya, malah sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sekarang memasuki pada materi bab kedua, yang mana bab 2 ini membahas tentang meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang Al-Asma'ul Husna. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi, perlu kalian ketahui untuk tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kalian dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Asma Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Selanjutnya yang kedua, kalian dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik, dan visioner. Yang ketiga, kalian dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, di sini ada gambar infografis. Jadi kita akan memahami pengertian Asmaul Husna, memahami Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, dari memahami pengertian dan memahami Asmaul Husna itu, mudah-mudahan dapat mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifatnya. Dan hikmahnya, kita berperilaku yang mencerminkan Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, selanjutnya mari kita bertafakur. Di sini ada kata aku dekat, engkau dekat. Kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan menghadapi kesulitan, apa yang biasa dilakukan? Biasanya kita berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi tumpuan harapan, dia menjadi fokus penyerahan diri, tiada tempat berharap, tiada fokus ibadah dan pasrah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah, ia diberi ruh olehnya, dan bahkan ruh manusia berasal darinya. Pada dasarnya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah ada pada diri manusia. Hal itu menandakan bahwa manusia sebenarnya dekat dengannya, walaupun pada kenyataannya banyak manusia yang tidak ingat posisi kedekatannya dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Ayat ini mendorong manusia untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dan menguatkannya untuk mengenal dirinya. Nah, untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus mengenalnya. Salah satu caranya adalah dengan sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna. Nah, kita masuk kepada materi inti. Untuk memperdalam materi pada bab ini, kalian dapat terbantu oleh beberapa kata atau kalimat kunci. Pahami beberapa kata kunci ini. Yang pertama, Asmaul Husna. Yang kedua, makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang ketiga, perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Nah, itulah kata kuncinya. Saatnya kita masuk kepada materi thalabul ilmi. Nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Hal ini dapat diperhatikan pada salah satu ayatnya. Mari kita baca bersama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Suratul A'raf 180. Artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asma al-husna. Itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Asmaul Husna dibentuk dari kata berikut. Ini definisinya. Pertama, dari kata al-asma berbentuk jama dari kata al-ismu, memiliki arti nama. Jadi al-ismu itu nama. Dan yang kedua dibentuk dari kata al-husna. Al-husna berarti yang terbaik atau indah. Nah, dalam hal ini Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-namanya yang baik dan indah. Nama-nama tersebut menjadi salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tentang sifatnya dan Asmaul Husna terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Dua hal ini merupakan kesempurnaan mutlak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan. Dengan memahaminya, keimanan seseorang dapat meningkat. Derajat keimanan seseorang dapat ditentukan oleh pengetahuan tentang Tuhannya. Nah, di antara pendapat para ulama yang paling populer adalah bahwa jumlah al-asmaul husna adalah 99 buah. Nah, pada salah satu hadis disebutkan
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maksud dari hadis di atas memberikan dorongan kepada kita untuk tidak sekedar menghafalkannya. Apabila kalian dapat menghafal tentu bagus, akan tetapi yang paling penting adalah memahami, merenungkan, dan dapat menerapkan nilai-nilai agung yang ada pada Asmaul Husna untuk kebaikan dalam menjalani kehidupan. Kita dituntut pula untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan Asmaul Husna. Nah, selanjutnya poin kedua, kita akan membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa lafal Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Alim. Al-Alim. Kata Al-Alim terambil dari kata Al-Ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau, sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Jadi Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, juga mengungkap hal-hal yang kecil. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuannya. Tak seorang pun yang dapat bersembunyi. Nah, pengetahuannya tiada batas. Pengetahuannya terhadap seluruh alam semesta melampaui kemampuan otak manusia. Dengan pengetahuan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan ilmu kepada hamba yang dicintai olehnya. Mereka adalah orang yang taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, kita memohon kepadanya agar diberikan pengetahuan melalui kemurahannya. Nah, selanjutnya karakteristik pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dapat dipahami pada Al-Qur'an seperti pada ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما afala tatadzakkarun. Artinya, dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Quran Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 80. Nah, pada ayat di atas terdapat sebuah kata yang menjelaskan bahwa ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Nah, pengetahuannya tidak ada batas. Nah, masih dalam surat yang sama, dinyatakan pula hal berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Quran Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 59. Nah, ayat di atas menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat yang dikutip di atas memberikan penjelasan bahwa segala aktivitas di dunia, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, sifat al-alim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan. Manusia diharapkan dapat memiliki ilmu untuk kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Dengan ilmu, kehidupan dapat dilaksanakan dengan mudah. Akan tetapi, pengetahuan manusia terbatas sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang dianugerahkan olehnya menjadi kehormatan baginya. Manusia dapat meraih ilmu berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sedalam dan seluas apapun ilmu manusia, tetap berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, ilmu yang diperoleh hendaknya dijadikan bahan untuk mewujudkan kebaikan hidup. Orang yang berilmu akan menampilkan perilaku percaya diri dalam memahami, menjelaskan, dan memecahkan permasalahan kehidupan. Percaya diri yang dimaksud adalah dirinya meyakini bahwa ilmu yang diperoleh dapat memudahkan dalam menjalani kehidupan. Ilmu yang dimiliki akan terus berkembang dengan dorongan ketekunan. Pelajaran yang sukses tidak merasa cukup atas pengetahuan yang diperoleh. Ia terus mendalami dan menggali ilmu sehingga ilmu menjadi penerang bagi jalan kehidupannya. Ketekunan dalam belajar mendorong pelajar untuk mengembangkan ilmu dengan luas dan dalam. Nah, itulah penjelasan tentang sifat Al-Asmaul Husna Al-Alim. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang Al-Khabir. Al-Khabir ini dapat diartikan maha mengetahui atau maha memberitahu. Nah, Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi hal-hal yang telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tampak maupun tidak. Hal ini sudah pasti kebenarannya. Nah, hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Artinya, apakah pantas
Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha Halus, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Mulk, surat ke-67, ayat 14. Nah, perilaku yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberitahu adalah dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Nah, anak-anak sekalian, selain itu, dengan menumbuhkan sikap muraqabah, yaitu perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu akan menumbuhkan mawas diri dan pertimbangan atas segala langkah yang ditempuh dalam gerak-geriknya. Terlebih lagi di era sekarang, ilmu pengetahuan dapat disampaikan dengan berbagai cara. Informasi itu dapat disampaikan baik secara langsung maupun melalui berbagai media seperti koran, majalah, televisi, situs jejaring sosial, blog, dan website. Nah, kalian juga dapat berbagi informasi pengetahuan melalui majalah dinding di sekolahmu sebagai wujud meneladan Asmaul Husna Al-Khabir. Nah, sangat mudah bukan? Namun tetap harus memperhatikan ketelitian kebenaran informasinya. Nah, peroleh informasi memerlukan ketelitian. Setiap informasi mendukung benar atau salah. Untuk informasi benar, kita bisa meneliti baik isi maupun sumbernya. Begitu pula pada informasi yang diragukan kebenarannya, kehati-hatian dalam menyebarkannya menjadi keniscayaan. Nah, itulah penjelasan tentang sifat Asmaul Husna Al-Khabir. Selanjutnya As-Sami. Nah, yang ketiga As-Sami. Nah, As-Sami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya, meskipun suara itu pelan sekali. Hal ini dapat diperhatikan pada Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Artinya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau, Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 137. Nah, perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar antara lain mau mendengarkan pembicaraan orang lain, apalagi orang yang berbicara adalah orang tua atau guru. Nah, kita harus mendengarkan. Terkadang kita tidak senang terhadap yang disampaikan orang lain. Meskipun demikian, kita dapat menyampaikan dengan bahasa dan sikap santun kepadanya. Nah, yang terakhir yang akan dibahas dalam Asmaul Husna ini yaitu sifat Al-Basir. Nama-nama Allah Al-Basir. Nah, Al-Basir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan yang kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini dapat dipahami melalui firman-Nya berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Surat Al-Isra ayat ke-1. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-1. Nah, dari ayat di atas, cerminan perilaku dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dapat diwujudkan dengan ketelitian dan mawas diri dalam setiap pekerjaan. Kita didorong untuk cermat dan cerdas dalam menghadapi persoalan. Nah, anak-anakku sekalian, namun hal ini harus pula dilandasi oleh introspeksi, memperhatikan kekurangan atau kelebihan agar hidup menjadi terarah. Hal ini sangat indah untuk diamalkan. Anak-anak sekalian, kita pun harus memiliki semangat menatap untuk masa depan atau visioner tadi. Nah, rancangan masa depan yang lebih baik menjadi cermin bagi kebaikan hidup. Seseorang yang melihat ke depan, kehidupannya akan tertata secara bertahap untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Nah, itulah tadi penjelasan dari memahami pengertian nama-nama Allah. Nama-nama yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir.